Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia kini memasuki babak baru yang dinilai sangat panas dan strategis. Perkembangan ini membuat banyak pihak, terutama negara-negara tetangga di Asia Tenggara, mulai memperhatikan dengan serius arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam pertemuan di St. Petersburg pada Juni 2025, Presiden Vladimir Putin memberikan sambutan istimewa kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan terbuka, Putin menyebut Indonesia sebagai mitra paling kredibel Rusia di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan sinyal kuat bahwa Moskow menaruh kepercayaan besar kepada Jakarta. Bagi Rusia, Indonesia dinilai memiliki stabilitas politik dan kepemimpinan yang tegas serta konsisten. Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tekanan dari blok barat, Indonesia dianggap mampu menjaga posisi independen. Putin melihat Indonesia bukan hanya sebagai anggota ASEAN biasa, tetapi sebagai kekuatan besar yang potensial di kawasan. Kepercayaan ini membuka peluang kerjasama yang sebelumnya jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk akses terhadap teknologi nuklir Rusia. Inti dari pembahasan tersebut adalah tawaran pengembangan Small Modular Reactor atau SMR berkapasitas 500 MW. Dari segi emisi karbon, nuklir memang jauh lebih bersih. Dibanding PLTU yang menggunakan batu bara, emisinya bisa 68 kali lebih rendah. Dan di Indonesia, total PLTU ini mendominasi, yaitu 60% dari total pembangkit. Indonesia condong untuk membangun reaktor modular kecil atau SMR yang dinilai lebih aman dan murah dengan waktu pembangunan lebih singkat. Namun sejumlah negara justru tengah bergerak meninggalkan nuklir, misalnya Jerman dan Taiwan. Alasannya beragam, dari risiko kecelakaan, masalah pengelolaan limbah, hingga harga yang tak ekonomis lagi. Tapi, keputusan ini pun juga mendapat perlawanan. Berbeda dengan pembangkit nuklir konvensional yang berukuran besar, SMR dirancang lebih fleksibel, modular, dan dapat dibangun secara bertahap. Teknologi ini dinilai cocok untuk kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Rusia tidak hanya menawarkan penjualan reaktor, tetapi juga paket lengkap mulai dari desain, pengelolaan bahan bakar, sistem keamanan, hingga pelatihan sumber daya manusia. Skema transfer of technology menjadi poin penting. Rusia membuka peluang bagi putra-putri Indonesia untuk belajar langsung dan menguasai teknologi nuklir dari hulu hingga hilir. Jika terrealisasi, proyek ini berpotensi meningkatkan kemandirian energi nasional.
Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara dan minyak, serta memiliki sumber energi bersih yang stabil untuk jangka panjang. Wacana penempatan reaktor di Kalimantan menambah dimensi strategis. Wilayah tersebut relatif minim resiko gempa dan menjadi lokasi ibu kota Nusantara. Dengan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau, kawasan industri di sekitar ibu kota baru dapat berkembang lebih cepat. Hal ini tentu berdampak pada percepatan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain sektor energi, kerjasama juga mencakup pertahanan dan pendidikan militer. Rusia menawarkan modernisasi alutsista serta peluang pendidikan bagi perwira TNI di Akademi Militer Moskow. Kedekatan personal antara Prabowo dan Putin yang sama-sama berlatar belakang militer mempercepat komunikasi dan negosiasi. Pendekatan yang lugas dan fokus pada hasil konkret membuat berbagai kesepakatan dapat dirumuskan lebih cepat. Bagi Rusia, Indonesia dipandang sebagai jembatan menuju negara-negara Global South dan penyeimbang kekuatan di Asia Pasifik. Sementara bagi Indonesia, kerjasama ini membuka akses teknologi strategis dan memperluas jaringan kemitraan internasional. Meski tantangan seperti regulasi, keselamatan, dan penerimaan publik tetap harus diperhatikan, peluang yang terbuka dinilai sangat besar. Aliansi strategis ini menegaskan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di panggung global. Dengan penguatan sektor energi dan pertahanan, Indonesia berupaya membangun kemandirian jangka panjang. Dalam konteks geopolitik yang terus berubah, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi penentu arah di kawasan, bukan sekadar pengikut dinamika internasional. Bagaimana menurut kalian, Sobat Nusantara? Apakah kalian setuju Indonesia segera punya PLTN musik canggih biar kita makin mandiri dan disegani, atau kita harus hati-hati? Tulis pendapat kalian yang membara di kolom musik komentar. Jangan lupa like video ini sebagai dukungan kedaulatan energi RI dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update berita geopolitik yang makin panas. Salam Indonesia Raya.